Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita bertemu lagi di materi tentang aktivitas kebugaran jasmani yang untuk kelas 12. Di sini ada program latihan dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan. Ini dia materi pertamanya tentang program latihan dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani yang terkait kesehatan. Kompetensi dasar merancang program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Kemudian mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Kemudian di sini ada tujuannya atau tujuan pembelajaran. Yang di sini pertama menyusun program peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan atau daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, kekuatan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Ini secara individu, sistematis dan struktur. Kemudian menyusun program latihan meningkatkan kebugaran jasmani terkait keterampilan atau kecepatan, kelincahan, daya ledak secara individu, sistematis dan struktur. Sekarang kita masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke latihan atau program latihan tentang kebugaran jasmani, alangkah baiknya kita memahami apa itu kebugaran jasmani. Ya, ini dia kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Itu dia kebugaran jasmani. Makanya kita diperlukan di sini untuk latihan daya tahan otot, daya tahan tubuh. Ini untuk jika melakukan kerja sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke program latihan. Ada 3 program latihan. Yang pertama itu plank. Yang kedua itu push up dan run and jump. Sekarang apa itu plank? Ini latihan ini dilakukan dengan posisi tubuh tengkurap dan kaki diluruskan ke belakang. Kemudian jari kaki menghadap ke lantai serta tangan bawah yang menyentuh lantai dijadikan tumpuan berat badan. Itu di plank. Sedangkan push up, posisi tubuh saat melakukan push up sama seperti plank yang posisi tengkurap. Push up dilakukan dengan mengangkat badan ke atas. Ini push up ini mengangkat tangan ke atas dengan menggunakan tangan dan membuka lengan. Sekarang run and jump. Latihan ini dilakukan di jalan. Maksud Bapak, latihan ini dilakukan dengan melakukan jalan di tempat. Kemudian usahakan lutut diangkat setinggi mungkin dan lakukan secara bergantian. Itu dia. Ini dia tentang plank, push up dan run and jump. Sekarang latihan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian latihan meningkatkan daya tahan tubuh kardiovaskular. Ini sama dengan tadi, kesehatan jantung dan paru-paru sangatlah penting. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan seorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan
kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Itu dia. Tadi Bapak sudah memberikan penjelasan tentang run and jump. Sekarang Bapak memberi penjelasan dulu apa itu jumping jack. Latihan ini, jumping jack ini dilakukan dengan melompat dan posisi tangan saat melompat diangkat ke atas. Ini diangkat di atas kepala. Kemudian lakukan latihan ini secara rutin selama 30 detik setiap hari. Supaya daya tahan tubuh ini bertambah. Sekarang meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ini buatlah program latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Kemudian untuk meningkatkan daya jantung dan paru-paru, peredaran darah dengan menggunakan aktivitas lari lintas alam, lari interval training, lari jarak sedang, jauh, atau aktivitas lainnya yang kalian suka. Kalian perlu lari-lari sore atau pagi secara rutin, yang dimana supaya jantung, paru-paru, atau peredaran darah kalian bertambah daya tahannya, seperti itu. Kemudian di sini ada peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru, peredaran darah. Daya tahan adalah daya tahan ini keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Kemudian di sini ada pertama, daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan seorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian di sini ada lanjutannya, peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru, peredaran darah. Kemudian peningkatan kekuatan otot. Kemudian program peningkatan kelenturan, program peningkatan kecepatan, peningkatan kelincahan, peningkatan daya ledak. Bapak menjelaskan satu persatu yang 6 ini. Yang pertama, peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru, peredaran darah. Itu peningkatannya atau caranya dengan berlari-lari atau pagi atau sore. Ini sangatlah penting, atau lintas alam, atau bisa jadi di lapangan dilakukan. Kemudian peningkatan kekuatan otot ini merupakan salah satu unsur dasar dalam prestasi berbagai cabang olahraga. Hampir semua cabang olahraga memerlukan kemampuan kekuatan. Khususnya kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik yang paling mendasar yang sangat diperlukan untuk mencapai prestasi olahraga. Ini dia. Kemudian program peningkatan kelenturan. Kelenturan atau kelentukan atau kelenturan terutama pada otot-otot persendian dengan tujuan agar persendian tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluas tanpa ada gangguan yang berarti. Kelenturan adalah suatu gerakan yang luas pada otot dan persendian. Itu dia. Sekarang
program peningkatan kecepatan. Ini kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsangan dalam waktu secepat atau sesingkat dia maksudnya. Kecepatan sebagai hasil perpaduan dari panjang ayunan tungkai dan jumlah langkah, di mana gerakan panjang, ayunan, dan jumlah langkah merupakan serangkaian gerakan yang sinkron dan kompleks dari sistem neuromuskular. Itu dia. Di sini ada prinsip-prinsip latihan tentang program peningkatan kecepatan ini. Yang pertama itu lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Kemudian kamu bisa mencoba lari dengan mengubah kecepatan melalui lambat makin lama makin cepat. Bisa jadi lari naik bukit, atau lari menuruni bukit, dan lari menaiki tangga gedung. Itu dia. Sekarang kita peningkatan kelincahan. Tadi kecepatan, sekarang kelincahan. Kecepatan dan kelincahan itu berbeda. Tapi kita bahas dulu tentang peningkatan kelincahan. Nanti perbedaannya kita bahas. Kelincahan ini kemampuan seorang untuk merubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan sesuatu yang dihadapi. Itu dia kecepatan. Cepat dia berubah posisi. Jadi kelincahan adalah kemampuan seorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Itu dia. Kemudian ada peningkatan daya tahan ledak. Baik, cukup sampai di situ dulu isi materi untuk kelas 12. Jika ada yang kurang jelas tentang aktivitas kebugaran jasmani atau mengangkat derajat kebugaran jasmani, kalian boleh cantumkan di kolom komentar. Maaf jika ada yang salah tadi diketikkan slide-nya. Itu mungkin sudah biasa karena kita semua manusia tidak luput dari kesalahan. Pada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian Bapak minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.